jenguk ya. Kita belajar sesuai agama masing-masing. Udah mulai. Selesai. Kalian tahu pentingnya bersyukur? Penting tak bersyukur? Jadi anak-anak, setiap kita memulai pelajaran, kemudian setelah kita selesai melaksanakan pelajaran, kita harus berdoa, yaitu untuk mengucap syukur. Pembelajaran kita pada minggu lalu. FPB dan KPK. Apa? FPB dan KPK. FPB dan KPK. Sekarang tuh guru mau tanya, apa itu FPB? Daftar Persekutuan Terbesar. Dan apa itu KPK? Perikatan Persekutuan Terkecil. Iya, bagus. Jadi anak-anak, FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita akan belajar matematika dengan materi pengukuran satuan panjang dan berat. Ya, pengukuran satuan panjang dan berat masih tetap ya pelajaran matematika. Dan kemudian sebagai submateri kita adalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan bulat ya ke satuan terdekat. Tetapi sekarang kita akan mempelajari yaitu pengukuran satuan panjang. Kemudian yang kedua submaterinya adalah pembulatan pengukuran satuan panjang ya ke satuan terdekat. Jadi yang kalian dapat menjelaskan ya, kalian dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menemukan hasil pembulatan dari pengukuran panjang, ya. Kemudian dan kegiatan diskusi kelompok. Jadi sebentar akan dibagi-bagi kelompok setelah kalian menonton video ini. Kemudian yang ketiga, kalian sebelum melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan pengukuran panjang ke satuan terdekat. Itulah anak-anak. Sekarang perhatikan pembulatan dalam pengukuran panjang. Ya, satuan pengukuran panjang ini terbagi atas dua, yaitu satuan ukur panjang baku dan satuan tidak ukur panjang yang tidak baku. Contohnya, ya, yang baku adalah seperti apa? Ini adalah satuan panjang baku. Ini namanya meteran apa? Ayo, ada yang bisa? Meteran apa namanya nih? Meteran pita. Nah, biasanya yang menggunakan meteran pita itu siapa? Penjahit baju. Siapa? Penjahit baju. Iya, tukang jahit ya. Tukang jahit baju
akomodasi siapa yang orang tuanya tukang di sini? Ya? Ya. Biasanya Ita punya bapak pasti ada ini. Karena sebagai seorang pekerjaannya sebagai seorang tukang. Nah, kalau ini, ya ini adalah meteran roll. Biasanya kalau kita mengukur panah, panjang panah, lebar panah, kita gunakan meteran ini. Nah, kemudian untuk satuan panjang yang tidak baku, ya, seperti lang. Biasanya kita menghitung berapa meter ya? 1, 2, 3, 4. Berarti itu tidak baku, ya. Artinya, kenapa kok dibilang tidak baku, Bu Guru? Tidak cocok dengan hasilnya, tidak cocok ya. Nah, jadi yang baku itu adalah kita menggunakan meteran itulah yang memiliki atau mempunyai hasil yang cocok. Nah, kemudian kadang-kadang pengukuran panjang yang tidak baku tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Berbeda halnya jika pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur panjang baku. Jadi pengukuran panjang tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, ini adalah macam-macam alat ukur panjang seperti mistar. Ada mistar kalian? Ada penggarisnya? Ya. Kemudian meteran atau pita ukur dan meteran tukang yang seperti Bu Guru berikan tadi. Ya. Anak-anak yang kita pelajari adalah tentang pembulatan kesatuan terdekat, ya. Pembulatan kesatuan terdekat. 1, pembulatan ke atas yang meliputi menghilangkan angka di belakang koma, dan yang kedua menambahkan angka 1 pada angka satuannya. Kemudian pembulatan ke bawah, menghilangkan angka di belakang koma, dan pembulatan terbaik memperhatikan 1 angka yang terletak di belakang koma. Jika bilangan 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, sekarang pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat, ya. Angka di belakang koma lebih kecil dari 5. Harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Kemudian yang bagian B, angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Kemudian C, jika angka di belakang koma sama dengan 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Jadi anak-anak, kalau di bawah angka 5 berarti kita bulatkan dah pada angka yang lebih kecil. Misalnya seperti pertanyaan tadi 27, belajar kalau bidang dulu tentang alat ukur panjang. Nah, kita ingat kembali ya, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang yang tidak baku dan alat ukur panjang yang baku. Nah, alat ukur panjang yang tidak baku, nah contohnya di sini ada lepa, jengkal, pakai panjang asal. Nah, alat ukur tidak baku ini adalah kita ke bawah dan pembulatan satuan panjang itu ada 3, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Apa itu bedanya pembulatan ke atas? Meter tinggi badan ini. Lalu jika dibulatkan ke bawah itu berapa sentimeter, dan jika dibulatkan ke pembulatan terbaik itu berapa sentimeter. Adik-adik yang hebat, pembulatan ke atas ke puluhan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Jadi nanti angka satuannya kita ganti 0. Kalau dibulatkan ke atas, angka puluhannya ditambah 1. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya, dari soal tadi. Tinggi badannya Baby itu tadi kan 174 cm.
Nah, kalau dituliskan kan 174 ini, yang puluhan itu adalah angka 7. Nah, di sini satuannya ini kita ubah jadi 0, lalu puluhannya kita tambah 1. Puluhannya berapa? 7 ditambah 1, 8. Jadi kita tuliskan 174 itu kalau dibulatkan ke atas menjadi 180. Jadi tinggi badan Benny jika dibulatkan ke atas menjadi 180 cm. Sekarang pembulatan ke bawah ya, ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya saja atau mengubah angka satuannya menjadi 0 ya. Nah, di sini sama. Tadi ya tinggi badannya Benny 174 cm, tapi kita bulatkan ke bawah. Maka angka 4-nya ini yang satuannya kita cukup ganti dengan angka 0. Lalu angka puluhannya tetap ya, jadinya 170 kalau dibulatkan ke bawah. Jadi tinggi badan Benny jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 170 cm. Sekarang kalau pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ke puluhan terdekat itu dilakukan dengan memperhatikan angka satuannya. Nah, kalau pembulatan terbaik kalian harus memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya itu sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas dengan menambahkan puluhannya ditambah 1. Tapi kalau satuannya itu kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contohnya ini tadi ya, si Benny tadi kan tinggi badannya 174. Nah, pembulatan terbaiknya berapa? Apakah dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Nah, kalian harus ingat ya catatan ini. Kalau di satuannya itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas. Tapi kalau satuannya kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah ya. Nah, 174 satuannya adalah 4, puluhannya 7. Nah, yang kita perhatikan adalah satuannya ini. Satuannya 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Oh, ternyata kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 174 kalau dibulatkan ke bawah, puluhannya ini tetap. Tinggal kita ganti angka 4-nya dengan 0 ya. Maka kalau dibulatkan secara pembulatan terbaik 174 itu pembulatan terbaiknya adalah 170. Jadi tinggi badan Benny dengan pembulatan terbaik itu menjadi 170 cm. Nah, sekarang yuk kita bulatkan bersama-sama soal di bawah ini ke puluhan terdekat ya. Ini ke puluhan terdekat. Ada 123 cm, kita bulatkan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaiknya. Nah, pembulatan ke atasnya, puluhannya berapa? Puluhannya 2. Ya, berarti satuannya nanti kita ganti 0. Ya, lalu puluhannya kita tambah 1. Berarti ketemu 130. Lalu pembulatan ke bawahnya, ya sudah. Kita satuannya kita ubah ke 0 ya. Lalu depannya tetap puluhannya, jadinya 120. Nah, sekarang kalau pembulatan terbaiknya kita lihat satuannya. Satuannya 3. 3 itu kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Berapa pembulatan ke bawahnya? 120. Jadi pembulatan terbaiknya adalah 120. Ingat ya, tadi pembulatan terbaik itu belum tentu pembulatan ke bawah semua atau pembulatan ke atas semua. Kalian harus perhatikan angka yang harus diperhatikan. Kelompok 3, ya, kalian diskusikan ya. Isi ada sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan di sini, ya. Belakang. Di sini kalian harus mengukur benda. Boleh kalian mengukur meja tempat kalian, kemudian boleh mengukur kursi. Boleh juga mengukur apa yang ada di sekitar kelas.
Oh iya. Dua puluh dua meja 22 cm. Lagi apalagi kursi? Hah? Sudah diukur? Ditulis nomor 1 apa? Ditulis nomor 1. Kemudian benda yang diukur. Boleh pulpen, pensil, buku. Ayo. Ya. Ya, apa saja yang kalian dapatkan di kelas silakan diukur, kemudian di terserah mau panjang mau lebar. Mana? Jangan cuma meja. Ya, cuma meja. Berapa panjang ini tadi? Boleh. 1 meter 40. 1 meter 140 ya. Ada lagi? Ayo, masih ada lagi. Apa yang kalian mau ukur? Boleh kamu ukur salon ini, kamu ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Ya. Selesai semua? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang kalian maju, ketua kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil ya yang sudah didapat dalam pengukuran tadi. Ayo, Caca. Isi dulu. Kelompok 3. Bukan. Ya, inilah hasil pengukuran dari kelompok 3. Kalian perhatikan baik-baik. Ya. Dan anak-anak inilah hasil daripada pengukuran kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya. Yang keras. Meja yang diukur, meja panjang sebenarnya 142 cm. Ya. Anak-anak, inilah tugas kelompok kalian. Kalian sudah selesaikan. Nah, yang kalian jawab, guru akan nilai, kemudian guru nanti akan berikan kepada wali kelasnya hasil daripada tugas kalian yang kalian kerjakan. Ya. Ya. Kamera sepanjang 75,8 cm dan pita biru sepanjang 68,4 cm. Berapa sentimeter kira-kira? 75
menit lagi. Dapat jawabannya? Sudah? Sudah toh? Ya, sudah, kerjaannya sudah selesai. Tinggal, jangan lupa nama. Ya, iya, bukan sudah. Ya, Nana. Satuan panjang yang harus kita ingat. Mari kita sama-sama belajar menghafalnya. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter. Sentimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Ada tambah satuan panjang dan juga aturannya. Naik tingkat lagi 10, turun tingkat kali 10. Semuanya sangat penting. 144,2 cm. Kemudian pembulatan terdekatnya berapa? 144 atau 144, hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi menambah pengetahuan bagi anak-anak. Ingat, kita masih akan belajar yaitu tentang berat, satuan pengukuran berat. Kalian pelajari ya, karena tadi yang kita bahas adalah satuan pengukuran panjang. Ya, nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk berdoa, ya, membawakan doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Kita mulai. Ya, anak-anak, besok kalian masih belajar. Ingat, jangan lupa belajar, jangan lupa tugas-tugas yang ibu guru sudah berikan kepada kalian, ingat kembali, dan jangan lupa belajar lebih